Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Ronaldo. Saya dari kelas A NPE 1821761. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Geografi Regional Negara Maju. Soal yang pertama yaitu indikator-indikator dari negara maju. Soal yang kedua yaitu jelaskan dan sebutkan mengenai karakteristik secara umum dari negara maju. Dan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kondisi geografis dari region benua Australia. Soal nomor 1 mengenai indikator-indikator dari negara maju. Seperti yang kita ketahui ya, negara maju merupakan negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi dan penduduknya memiliki kesejahteraan yang baik. Dari negara maju tersebut bisa ditemukan dua indikator, yaitu indikator kualitatif dan indikator kuantitatif. Yang pertama saya akan menyebutkan ada indikator kuantitatif. Yang pertama yaitu jumlah penduduk yang rendah, jumlah pertumbuhan penduduk yang rendah, jumlah kepadatan penduduk yang rendah, terus usia harapan tinggi, pendapatan per kapita tinggi, dan angka beban tanggungan yang rendah. Kemudian ada indikator kualitatif. Indikator kualitatif juga terdapat beberapa. Yang pertama yaitu etos kerja dan pola pikir. Dari etos kerja dan pola pikirnya tersendiri, penduduk di negara maju merupakan penduduk yang rajin, ulet, disiplin, tepat waktu, dan kreatif. Kemudian ada tingkat pendidikan yang tinggi. Dan yang ketiga itu ada mata pencarian dari penduduk negara maju ini rata-rata bergerak di bidang industri dan jasa. Bukan hanya itu, negara maju itu sendiri juga sering mengekspor barang-barang atau sumber daya alamnya ke luar negeri. Kemudian yang keempat yaitu ada tingkat kesehatan yang baik, dan yang terakhir yaitu kesadaran hukum yang tinggi. Soal yang kedua mengenai jelaskan ciri-ciri umum dari negara maju. Ciri umum yang pertama yaitu memiliki teknologi yang canggih. Negara maju memiliki teknologi yang canggih karena tingkat penduduknya yang memiliki kualitas baik dan tingkat pendidikan dari penduduk sendiri itu tinggi, sehingga banyak penduduk di negara maju yang berkreasi dan berinovasi. Kemudian yang kedua ada memiliki banyak industri elektronika dan transportasi. Yang kedua karena didukung dengan tingkat penduduk yang berkualitas tinggi dan berpendidikan tinggi, maka banyak industri-industri elektronika dan transportasi. Kemudian yang ketiga, angka pengangguran sedikit. Karena memiliki kualitas yang baik, masyarakat di negara maju ini memiliki tingkat pengangguran sedikit. Terus ada angka kelahiran dan kematian rendah. Hal ini dikarenakan penduduk di negara maju memiliki tingkat kesehatan yang baik. Kemudian ada tingkat KKN rendah, yaitu tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada tingkat KKN rendah ini karena penduduk di negara maju itu sadar akan hukum, sehingga penduduknya sendiri takut untuk berbuat hal-hal negatif. Kemudian ada intensitas mobilitas tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dari negara maju itu yang sibuk dan tepat waktu atau ulet dalam bekerja, sehingga menimbulkan intensitas mobilitasnya tinggi. Kemudian ada pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Karena penduduk yang memiliki kualitas yang baik, maka rata-rata pendapatan penduduknya tinggi. Kemudian sifat mandiri masyarakat tinggi. Karena masyarakat memiliki kualitas yang baik dan pendidikan yang baik, maka masyarakat itu terus berkreasi dan berinovasi, memunculkan jiwa mandiri mereka dan tidak bergantung kepada negaranya. Kemudian yang terakhir yaitu sifat kebangsaan yang tinggi. Karena kesadaran hukum, maka sifat-sifat kebangsaan ini muncul dari penduduk-penduduk di negara maju. Soal nomor 3 mengenai kondisi geografis dari region benua Australia. Benua Australia terletak pada belahan bumi bagian selatan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Benua Australia secara geografis atau letak geografisnya terletak pada 10 derajat 41 menit lintang selatan sampai dengan 43 derajat 39 menit lintang selatan dan 113 derajat 9 menit bujur timur sampai dengan 153 derajat 39 menit bujur timur. Benua Australia ini terletak atau bertetanggaan atau istilahnya berbatasan. Sebelah utara berbatasan dengan Pulau Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sebelah timur lautnya berbatasan dengan Pulau Vanuatu, Pulau Kaledonia Baru yang merupakan Pulau Kaledonia Baru ini merupakan pulau yang dimiliki oleh Perancis. Kemudian sebelah atau bagian tenggara itu berbatasan dengan Selandia Baru. Benua Australia merupakan benua yang sangat kering. Hampir 2/3 dari bagian benua Australia ini merupakan gurun pasir. Ada beberapa gurun pasir di Australia, di antaranya gurun pasir Gibson, gurun pasir Tanami, dan gurun pasir Great Victoria. Ada juga Uluru. Uluru merupakan salah satu objek unik berupa batu besar yang dicirikan oleh suku aborigin, karena di tempat situ pula terdapat lukisan-lukisan dari suku aborigin yang menggambarkan tentang pembentukan dunia ini. Di dalam Uluru tersebut juga merupakan tempat keramat bagi suku aborigin. Di benua Australia memiliki 3 pegunungan besar, diantaranya ada pegunungan Alpen, pegunungan Hamersley, dan pegunungan McDonald. Pegunungan Alpen merupakan daerah pegunungan yang memanjang ke arah selatan. Di daerah ini juga terdapat Gunung Kosciuszko, yaitu atau merupakan gunung tertinggi di benua Australia dengan ketinggian 2230 mdpl. Kondisi wilayah bagian timur dan selatan Australia merupakan daerah daratan dan dekat dengan pesisir pantai, sehingga menjadikan daerah ini merupakan daerah yang subur dan menerima curah hujan yang baik. Daerah ini juga dijadikan sebagai daerah pusat kota. Daerah pusat kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Sedangkan di daerah barat dari benua Australia ini merupakan daerah yang tandus dan gersang, sehingga penduduk dari Australia ini jarang menempati di bagian barat Australia karena daerahnya yang tandus dan gersang. Terus yang terakhir ada iklim dari benua Australia atau region Australia. Australia terletak pada 3 wilayah lintang. Yang pertama lintang tropis, yang kedua lintang subtropis, dan yang ketiga lintang sedang. Lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Sedangkan lintang subtropis berada pada 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Sedangkan wilayah lintang sedang berada pada 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Daerah dari wilayah bagian tropis sampai atau menuju ke daerah lintang sedang, suhu udaranya terus menurun, sehingga daerah wilayah lintang sedang ini memiliki suhu yang rendah. Sekian penjelasan mengenai jawaban dari soal-soal mata kuliah Geografi Regional Negara Maju. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.